Baik. Selamat siang Bu Dona. Selamat siang juga Bu Fani. Apa kabarnya? Wah, hari ini luar biasa nih Bu. Walau matahari ini bulat-bulatnya nih memang panas luar biasa nih ngabang ya Bu ya. Udah sampai rumah Bu? Sudah. Ya. Kemarin kan ada chat nih. Ada katanya ada yang mau dibicarakan. Ada masalah nih. Bolehlah cerita-cerita nih ke kita. Ya, jadi saya mau ini Bu cerita tentang masalahan anak nih yang di sekolah ini yang masih lambat dalam membaca. Kan sebelumnya saya kan pegang kelas 1 tahun sebelumnya. Tahun ini saya pegang kelas 2 nih. Cuman memang ini kan udah hari ketiga sekolah dari semenjak MPLS minggu lalu. Jadi hari ini, hari Rabu ini sudah hari ketiga efektif belajar. Hari Senin setelah ada apa namanya, ada arahan dari Bapak Kepsek mm, untuk siswa-siswa, jadi disuruh masuk, terus saya juga udah siapkan asesmen awalnya untuk mereka, untuk melihat walaupun di kelas 1 mereka saya pegang, kelas 2 lagi sama saya mau lihat nih apakah ada enggak nih kemajuan ketika mereka selama libur, kan lumayan lama nih liburnya kemarin, udah libur 2 minggu ditambah lagi ya nih. Jadi saya mau lihat nih kemampuan anak-anak, kira-kira bagaimana ada kemajuan dari membaca atau ada apa masih ada yang jalan di tempat seperti itu Bu. Jadi saya udah melakukan asesmen ternyata masih ada nih yang suka lupa sama huruf seperti itu. Hmm, boleh tahu Bu Dona mengajar kelas berapa ya Bu Dona? Sekarang saya ngajar kelas 2 SD Bu Fani. Oh, kelas 2 SD. Oh iya Bu. Jadi Ibu ini masalahnya banyak anak yang belum bisa baca tadi ya. Memang belum bisakah atau memang bisa sedikit-sedikit atau gimana gitu, Bu? Jadi dari saya nih pegang 6 siswa, satunya udah Hmm. lancar Bu, satunya udah lancar. Tapi yang 5 nih, yang masih kendala itu 2, terus sisanya itu masih juga udah kenal huruf tapi masih mengeja. Cuman yang 2 ini yang memang benar-benar buat apa ya? Kadang huruf tuh memang suka lupa A, B, C. Padahal waktu di kelas 1 tuh saya terus kasih seperti itu. Saya juga bingung jadinya kok aduh gimana ya anak-anak ini ya supaya ada kemajuan seperti itu. Hmm. Jadi bagaimana kondisi ideal yang Bu Dona harapkan dari murid-murid Bu Dona ini? Saya harapkan tuh Bu sesuai dengan mandat dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari Dinas Pendidikan kan supaya anak-anak itu ditingkatkan dalam hal numerasi dan literasi. Kalau misalnya mereka saja huruf masih belum mengenal seperti itu, jadi gimana untuk mengerjakan soal-soal buku kurikulum merdeka yang seabrek-abrek itu istilahnya. Iya. Ya, saya merasa eh, banyak ya Bu ya tantangan yang pasti Ibu hadapi ya. Saya sangat memahami itu ya Bu karena ya sama-sama sebagai guru ya Bu ya. Kira-kira Bu dari angka 1 sampai 10, kira-kira eh, murid Ibu nih sudah berada dalam kemampuan di posisi berapa, di nomor berapa? Kalau untuk yang beberapa orang ini saya bilang kemampuannya di 3 Bu dari 10. 3 ya. Yang Iya. ingin Ibu eh, capai di angka berapa Bu? Kalau menurut saya untuk di fase A kelas 2 ini 7 lah cukup Bu. Kalau saya rasa cukup seperti itu. 7 ya Bu ya. Ya. Hmm, oke Bu. Tadi saya sudah mendengar juga masalahnya Bu ya tentang masalah membaca ini ya Bu ya. Anak-anak kelas 2 SD itu boleh ya Bu saya menanyakan ya Bu ya. Ya boleh. Bagaimana trik-trik yang
bisa Ibu ya bisa Ibu terapkan. Kalau boleh saya tanya nih, apakah ada ide gitu supaya anak-anak nih ya bisa sedikit menangkap bacaan lah ya kan? Iya. Itu tadi kan cerita dari Bu Fani yang apa, saya tuh sabar seperti itu. Jadi ceritanya Oh waktu ya. di kelas satu kemarin itu, ceritanya ada masalah sedikit nih Bu. Saya tuh kepancing emosi, jadi dengan datang masuk ke kelas mukanya muram, ternyata ada satu anak nih yang nggak bisa lihat muka gurunya tuh muram. Jadi setelah itu, padahal saya tuh belum yang kayak saya tuh nggak pernah yang namanya kayak misalnya main tangan atau misalnya pukul apa meja. Dia tuh cuman raut muka aja nih kadang udah marah bener rasanya nahan marah kan. Tapi dia nih ternyata nggak bisa seperti itu. Akhirnya dia tuh nggak mau sekolah itu. Jadi dari Hmm. situ saya belajar, oh ternyata dia nggak bisa digitukan gitu kan. Padahal saya tuh nggak ada yang sampai mengeluarkan kata-kata kasar atau apa main tangan misalnya pukul apa, nggak ada, nggak memang nggak pernah saya tuh melakukan itu. Cuman yang biasanya saya masuk ke kelas, halo anak-anak, tiba-tiba mukanya berubah. Ternyata itu yang membuat anak itu tidak nyaman seperti itu, Bu. Dan Hmm. ada satu anak juga ini, dia tuh memang ada ada masalah di bagian telinganya, jadi agak congek seperti itu. Jadi apa itu yang membuatnya keterlambatan dalam hal membaca, mengenal huruf seperti itu, Bu. Jadi ketika saya sudah tahu kondisi dia dengan telinga yang seperti itu, saya memberikan trik khusus waktu itu di semester 2. Saya memberikan di kelas 1 saya memberikan apa namanya kartu-kartu huruf seperti itu sehingga Hmm. mengenal huruf dan syukurnya dia waktu saya kemarin tes asesmen itu untuk di awal di kelas 2 dia sudah mengenal huruf cuman untuk mengaitkannya menjadi satu kata itu masih agak sulit seperti itu Bu. Dan Oh. untuk ke depannya itu rencana saya tuh mau tetap lanjutkan kartu huruf tadi karena dia masih kadang Mm-mm. suka lupa huruf-hurufnya. Misalnya yang huruf vokal masih ingat A, I, W, E, O, tapi kalau misalnya udah huruf R, L, M, N kadang suka terbalik. Nah, itu saya akan tetap gunakan kartu huruf tadi, Bu, dengan yang bermacam-macam warna seperti itu. Terus apa namanya? eh rencana ke depannya juga saya kan sudah mendapatkan ini nih apa namanya? Webinar nih tentang pendidikan berdiferensiasi. Jadi rencana saya itu sudah mulai saya terapkan sini ada anak yang sudah bisa membaca, saya kasih Hmm. bacaan atau tulisan seperti itu dia menulis, merangkaikan kata-katanya. Sedangkan anak yang belum bisa membaca, saya kasih apa namanya konten yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama seperti sebelumnya saya sudah melakukan misalnya tentang ekspresi wajah gitu. Jadi yang belum bisa membaca, saya suruh dia menggambar gimana sih emosi marah, gimana sih reaksi kalau kita terkejut, saya bilang gitu. Jadi dia memberikan gambar serta ke depan kelas, memberikan contohnya seperti itu sambil nanti saya kasih di bawahnya itu marah. Marah tulisannya gimana? Ini huruf apa? M. A seperti itu. Tapi kalau misalnya yang sudah bisa lancar baca, saya itu kasih ini kontennya. Eh, hari ini Ibu Ibu Tia mengajak Tia untuk pergi ke kebun binatang. Tia sudah lama ingin pergi ke kebun binatang. Perasaan Hmm. Tia apa? Nah, seperti itu. Jadi dia bilang, perasaan Tia senang lah, Bu. Seperti itu. Dia menceritakan serta dia menuliskannya. Seperti itu, Bu. Jadi lebih apa ya, memahami karakter anak, membuat konten yang berbeda setiap anaknya, tapi dengan satu tujuan pembelajaran yang sama. Seperti itu, Bu. Menarik sekali Bu Dona ya. Tadi saya mendengarkan banyak ini apa Rencana. strategi yang akan Bu Dona terapkan. Hebat loh Bu Dona ini. Ya, sangat bagus Bu. Tadi ada juga yang Ibu menangani ini ya, anak yang apa agak ada sesuatu di telinga ya, agak kurang di telinga. Lalu Ibu akan menggunakan kartu kartu tadi agar dia bisa melihat gitu ya. Oh ini kira-kira gambarnya ini, lalu katanya seperti apa gitu ya. Lalu ada lagi tadi Ibu
menggunakan yang ekspresi tadi, ada bergambar ekspresi, lalu di situ ada kata-kata, oh ini misalnya marah ya. Kira-kira ini mau dilaksanakan kapan Bu, yang ide yang bagus-bagus ini Bu? Itu sudah saya rencanakan dari itu Bu, apa namanya, waktu sebelum masuk kan kemarin MPLS kan kami pulang awal, jadi sama-sama dengan guru lain itu kami saling berkolaborasi, itu gimana nih cara mengatasi anak-anak yang apa namanya, yang kurang seperti itu. Di kelas 3 juga Hmm, ya masih ada yang belum bisa lancar baca seperti itu, Bu. Jadi mulai dilaksanakan di semester ini seperti itu. hmm, ya berapa jumlah siswa Ibu ini? Jumlahnya 6. Kalau di kelas 3 Oh ya, jumlahnya 5. iya Bu, saya yakin pasti lebih fokus ya Bu ya, karena jumlah siswa ya tidak terlalu banyak ya Bu ya. Saya yakin bisa berlangsung dengan baik untuk strategi-strategi Ibu tadi Bu. Ada nggak Bu strategi lain yang mungkin Ibu akan melaksanakannya? Sejauh ini itu saja Bu, saya persiapan dengan bermacam-macam konten tadi untuk diberikan kepada anak dalam apa ya, gimana fokusnya kepada literasi dan numerasi mereka seperti itu Bu. Itu saja sih Bu. Saya tapi mau lebih dimaksimalkan tadi. Kira-kira Bu Dona targetnya untuk melaksanakan strategi ini mau dilaksanakan berapa lama? Targetnya itu Bu, selama 1 semester ini Bu. Nanti kami menjelang akhir semester ketika anak-anak sumatif itu biasanya kami ada lagi saling evaluasi guru. Nah, di situ kami hmm, apa namanya saling ceritalah bagaimana sejauh mana, apakah ada perubahan atau tidak seperti itu Bu. Jadi Oh ya, ya, apakah strategi ini tetap digunakan atau ada strategi baru yang seiring berjalannya waktu kan biasa ada nih ide-ide lain dari guru-guru lain. Nah, itu kami saling sharing lagi seperti itu, Bu. jadi Ibu Dona ini kan punya strategi bagus tadi ya Bu ya. Pernah nggak Ya. Ibu berdiskusi dengan guru lain atau dengan kepala sekolah tentang strategi-strategi strategi ini Bu? Pernah, Bu. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum kami masuk sekolah itu seperti kemarin kan waktu eh, awal sebelum libur itu kami membicarakan tentang MPLS, rencana-rencana apa tentang MPLS seperti itu. Walaupun kenyataannya kemarin sudah ada murid, tapi tetap kami itu udah mempersiapkannya karena kan memang harus ada susunan itunya. Jadi ketika nggak ada MPLS-nya, kami gunakan untuk persiapan nih untuk 1 semester ke depan apa yang akan eh, kami lakukan seperti itu. Tunggu Bu, bentar Bu, apa nih? Sebentar ya Bu ya. Hmm. Apa nih tadi ini? Oke, misalnya seperti Bagaimana reaksi nih Bu, rekan-rekan Ibu yang Ibu ajak diskusi tadi tentang permasalahan apakah Bapak Ibu guru ini memiliki permasalahan yang mirip ataukah permasalahannya beda-beda? ya permasalahannya kurang lebih Bu, karena tetap dibaca, tulis, menghitung seperti itu. Jadi karena kami sekolah mini dan sekolah kelas rendah seperti itu, jadi ingin berfokus kepada hal tersebut dulu gitu Bu, hal tersebut itu dulu seperti itu. Jadi ketika saya mengutarakan ide membuat konten-konten yang berbeda, diferensiasi konten gitu kan, ketika pembelajaran sehingga membimbing, membantu anak mencapai tujuan yang ingin kita capai sama-sama seperti itu, respon mereka baik seperti itu. Baik Bu Dona, eh, luar biasa sekali Bu percakapan kita pada siang ini. Ada lagi lah Bu yang masalah lain yang ingin Ibu utarakan kepada saya? Sejauh ini tidak ada Bu, saya rasa cukup tentang apa permasalahan di anak-anak baca tulis seperti itu Bu. Oke Bu Dona, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas Bu Dona, selamat melaksanakan strategi rancangan untuk murid-murid Ibu di kelas 2 ya Bu ya. Semoga sukses Bu Dona. Sampai Ya. jumpa.
Sampai jumpa. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih juga Bu Dona atas waktu yang Ibu sempatkan untuk percakapan kali ini.